Saudara-saudari sekalian, ada seorang tokoh negarawan yang pernah hidup dan mengatakan, kalian jangan bertanya apa yang negara berikan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sedikit sharing dari pengalaman saya sebagai seorang imam yang dimulai dari pendidikan di seminari menengah tingkat SLTA, tingkat Samea, tingkat SMA. Memang dari tahun 77 sampai tahun 80 itulah saya jalani masa sekolah di SLTA, masa remaja. Kemudian dilanjutkan ke novisiat memang di Sumatera di sana, di Lampung. Dan setelah bergaul pertama, lanjut studi di Yogyakarta dari tahun 82 sampai 88. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa selama pendidikan di seminari menengah maupun di seminari tinggi, itu menjadi kebiasaan bahwa kami, para siswa, para frater juga kalau waktu mahasiswa, itu dibagi tugas dengan diberi judul menjabat sebuah atau menjalankan seksi-seksi tertentu. Dan semua siswa itu mendapatkan tugas. Kalau dilihat oleh pembimbing bahwa orang itu bisa main musik, bisa bernyanyi, maka diberi kepercayaan menjadi seksi liturgi. Kalau ada siswa yang suka dengan makan misalnya, maka diberi kepercayaan menjadi seksi rumah tangga. Bukan supaya makan banyak, tetapi paling tidak bisa mengerti kalau misalnya makan yang baik untuk teman-temannya itu apa. Kalau ada siswa atau anak yang senang dengan bersih-bersih, maka juga diberi kepercayaan untuk menjadi seksi kebun misalnya. Dan semua mendapat tugas, dan itulah yang menjadi pengalaman bahkan ketika menjadi frater di Jogja pun demikian. Kalau ada orang yang mempunyai bakat untuk memimpin, maka biasanya itu dia akan dipilih menjadi ketua. Ketua katakanlah ketua kelas atau menjadi bidel. Bidel itu adalah yang mengepalai komunitas frater-frater itu. Sekali lagi bahwa semua mendapatkan tugas. Apa tujuannya? Adalah memberi kepercayaan kepada masing-masing supaya sungguh-sungguh mempersiapkan bagian dari persiapan pembinaan sebagai calon imam untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada orang yang tidak mendapat tugas. Kalau ada siswa yang tidak mempunyai kebiasaan baik lalu tetap saja diberi tugas, misalnya untuk menjadi seksi bersih-bersih got, untuk babat rumput dan sebagainya, itu juga merupakan suatu tugas yang tanda petik itu yang dipercayakan padanya. Itu juga perlu, karena kalau tidak ada yang membersihkan got, parit misalnya, pasti akan ada kotoran di sana dan pemandangan yang tidak nyaman, tidak enak. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, itu sedikit sharing, tetapi ini juga merupakan suatu gambaran apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua tadi. Kita semua di dalam Kristus adalah satu tubuh.
Dan dalam satu tubuh, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada bau badan, ada bau, bukan bau badan. Ada badan, ada tangan, ada kaki. Ini merupakan satu kesatuan yang masing-masing juga mempunyai peranan atau tugas. Tidak ada bagian dari tubuh kita ini yang tidak berfungsi. Ada yang fungsinya besar, kaki misalnya untuk berjalan, mulut penting, mata juga harus menjalankan tugasnya. Tidak ada sebenarnya dalam bacaan yang lebih panjang, dalam bacaan yang kedua, itu tidak ada yang satu itu mengatakan, kamu mulut, apa tugasmu? Tidak. Masing-masing mempunyai tugas. Apa yang mau disampaikan oleh Paulus sebenarnya juga menjadi permenungan bagi kita semua. Kita sebagai satu tubuh gereja, semua mendapatkan tugas, semua mendapatkan perutusan. Mengapa? Karena semua mendapatkan juga apa yang Tuhan berikan, karunia. Paulus menjelaskan ada yang mendapatkan karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk melayani, berbagai macam karunia yang ada diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan kita semua yang telah menerima karunia-karunia itu dipanggil, kemudian diutus supaya sungguh-sungguh mewujudkan satu persekutuan, yaitu gereja. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari situ kita bisa bertanya diri, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya, kepadaku? Peranan dalam hidup menggereja itu juga banyak sekali. Ya, memang ada imam. Pasti tidak semua dipanggil untuk menjadi imam. Tahu? Ada yang asisten imam. Tidak semua mendapat tugas perutusan sebagai asisten imam. Ada misdinar, ada pemain organ, dirigen, pelatih dan sebagainya. Semua mendapatkan tugas. Dan umat pun Anda sekalian masing-masing juga mendapatkan karunia. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memberikan juga mengembangkan karunia itu bukan hanya untuk diri saya, diriku sendiri, tetapi adalah untuk membangun gereja. Seperti tadi dalam pengalaman saya di seminari, tidak ada yang tidak mendapatkan tugas. Demikian juga di dalam gereja, tidak ada yang tidak mendapatkan karunia dan untuk membagikan karunia itu. Karunia yang kita terima harus kita berikan juga untuk orang lain. Tidak hanya menerima saja. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak mempunyai bakat untuk menyanyi. Tidak apa-apa. Tidak usah protes kepada Tuhan. Saya tidak mempunyai bakat untuk main organ. Tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya senang dengan musik, itu bisa dilatih. Saya nanti bisa bertanya kepada pemain organis hari ini. Pasti itu juga mengalami latihan. Salah biasa adalah awal sebagai bentuk latihan adalah kesalahan. Saudara-saudari sekalian, ada seorang tokoh negarawan yang pernah hidup dan mengatakan, kalian jangan bertanya apa yang negara berikan kepadaku, tetapi harus bertanya apa yang bisa saya berikan untuk negaraku. Kiranya kata-kata itu juga bisa kita terapkan dalam hidup menggereja kita. Bukan pertanyaan apa yang gereja berikan kepada saya. Sebenarnya gereja memberikan banyak. Tetapi pertanyaan harus dibalik, apa yang bisa saya berikan?
dalam hidup menggereja. Menjadi umat yang baik pun adalah sesuatu yang kita berikan. Untuk membaca kitab suci, pasti setiap orang bisa membaca kitab suci. Bisa membacanya di depan umum dan mewartakan. Itulah juga menjadi salah satu tugas menggereja kita. Melayani, menarik kolekte dan sebagainya, menyanyi anggota kur adalah pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan. Tidak ada yang tidak mendapatkan tempat di dalam gereja. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikian kita semua dipanggil untuk diutus. Tidak tahu di mana kita diutus, tetapi semua mempunyai tempatnya. Sebagaimana juga dalam bacaan Injil, bagaimana Tuhan Yesus mengawali karya perutusannya. Dia adalah Mesias yang datang sebagai pemenuhan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, Roh Tuhan juga ada pada kita. Kenapa? Kapan? Ketika kita dibaptis, kita sudah mendapatkan pengurapan roh itu. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyampaikan kabar baik. Demikian juga menjadi tugas gereja. Siapa gereja? Bukan hanya para pastor, bukan hanya para suster, biarawan, biarawati, bukan. Kita semua dipanggil untuk diutus menyampaikan kabar baik. Bukan kabar hoax, bukan kabar yang menimbulkan rasa kebencian, tetapi sungguh kabar baik. Itu menjadi tugas, isi dari pewartaan. Kepada siapa kita diutus? Mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin, artinya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang seringkali tersingkirkan, tidak mempunyai sesuatu untuk membela diri, orang yang lemah, orang yang menderita. Itulah menjadi salah satu tugas dari sekian banyak yang tadi ada dalam hidup menggereja itu. Kemudian ada dalam kalimat yang terakhir, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang disebut tahun yubileum, tahun pembebasan. Sedikit menyinggung tahun pembebasan, tahun yubileum, sebagaimana diundangkan oleh Paus kita Fransiskus, bahwa tahun 2025 adalah tahun yubileum. Saya melihat bahwa pastor paroki juga sudah memberitahukan itu lewat WA Group barangkali, tapi saya menerima secara pribadi dan itu yang disampaikan kepada umat. Pada hari Minggu yang akan datang, di keuskupan kita secara resmi akan memulai tahun yubileum itu dengan membuka pintu gereja. Saya belum melihat tadi dari luar, tapi tentunya ada panitia yang akan mempersiapkan itu sebagai tanda pintu suci yang dibuka dalam perayaan itu. Memang setiap hari Minggu pintu gereja dibuka, tetapi sebagai simbol bahwa gereja membuka selebar-lebarnya, supaya setiap orang beriman datang, masuk. Bukan hanya kita orang Katolik, sebenarnya orang-orang lain juga dipanggil, diundang untuk memasuki pintu gerbang gereja sebagai lambang bahwa Allah membuka tangan bagi semua saja untuk masuk, untuk dirangkul menjadi satu keluarga umat Allah. Itulah yang kita akan buat pada hari Minggu yang akan datang sebagai pembukaan resmi di keuskupan kita, pembukaan tahun yubileum 2025.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan memasuki tahun yubileum, kita juga menyadari siapakah kita. Mulai dari permenungan awal tadi, kita semua adalah satu keluarga yang membangun satu tubuh Kristus. Kalau ada perpecahan di dalam gereja adalah suatu kesalahan kita. Akibat dosa-dosa kita bahwa ada perpecahan, ada gereja Katolik, ada gereja-gereja denominasi, itu adalah karena kesalahan manusia. Seharusnya kita bersama membangun satu keluarga, tidak ada perpecahan. Kalaupun ada perbedaan, bukan membawa perpecahan, tetapi tetap menyatukan. Dan itulah yang kita juga telah jalani selama 1 pekan yang lalu sampai tanggal 25 kemarin, hari doa sedunia untuk persatuan gereja. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi kita masing-masing harus bertanya, apa yang harus saya buat? Apa yang bisa saya buat berdasarkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apa yang kita buat bagi gereja? Gereja itu adalah juga sesama, bukan hanya yang ada di dalam gereja Katolik, tetapi apa yang kita buat untuk orang-orang kecil, orang miskin. Semoga dengan menghayati tahun yubileum, kita semua diperbaharui sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.